Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kepada dosen pengampu yang saya hormati dan kepada teman-teman seperjuangan dan sekelas yang sangat cintai. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan materi tentang kodikologi dan tekstologi. Dan sebelumnya juga saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salah Sohibul Miroji dengan NIM 211050327. Sebelum kita membahas kodikologi dan tekstologi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu naskah dan prasasti. Naskah adalah segala macam dokumen buatan tangan manusia secara langsung, baik ditulis maupun diketik. Dan naskah juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan. Yang kedua, isi naskah biasanya panjang dan memiliki informasi yang lengkap. Yang ketiga, anonim. Dan yang keempat, isi naskah banyak karena disalin dari beberapa referensi orang lain. Selanjutnya, prasasti. Apa itu prasasti? Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti memiliki beberapa ciri. Pertama, biasanya prasasti terletak pada batu bata, logam, gerabah, dan juga kayu. Dan yang kedua, prasasti isinya pendek dan ringkas. Yang ketiga, ada nama dan tahun. Dan yang keempat, sedikit isinya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang kodikologi. Kodikologi berasal dari kata Latin codex, yang jamaknya codices, artinya naskah. Kodikologi mempelajari seluk-beluk atau semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulis. Pelopor pertama istilah kodikologi yaitu Alphonse Dain. Nah, bisa kita lihat gambarnya di sebelah kiri. Nah, itu beliau adalah Alphonse Dain. Pelopor istilah kodikologi dari tahun 1944. Dan istilah ini baru terkenal setelah karyanya yang berjudul Les Manuscripts pada tahun 1949 yang dirilis. Selanjutnya, tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks adalah berupa kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Isi teks tersebut adalah ide, amanat pengarang kepada pembaca. Tekstologi memiliki 10 prinsip. Yang pertama, menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Dan yang ketiga, teks harus menggambarkan sejarahnya. Keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengirim teks harus diteliti terlebih dahulu. Yang kedelapan, perlu diteliti sejarah teks dari sejarah lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti. Dan yang 10, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Metode penyuntingan. Yang pertama, edisi naskah tunggal. Yang kedua, edisi naskah jamak. Yang ketiga, edisi diplomatik. Yang keempat, edisi kritik atau standar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi kodikologi dan tekstologi. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sedikit coach, carilah pengalaman sebaik dan seburuk apapun pengalaman tersebut, agar kelak di masa depan dapat dijadikan pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.